Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Melvi Ramadhani dari program studi Tadris Matematika kelas 2B. Di video kali ini, saya ingin membagikan tutorial singkat mengenai cara melakukan uji normalitas untuk dua kelompok data menggunakan aplikasi SPSS. Yang mana tutorial ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Isra Nurmayanti MPD. Dan saya juga berharap video ini juga dapat membantu teman-teman semua untuk memahami dengan lebih mudah bagaimana cara melakukan uji normalitas untuk dua kelompok data menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke praktik langsung di SPSS, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal penting diketahui karena menjadi salah satu syarat utama dalam uji parametrik seperti uji T dan ANOVA. Jika data tidak normal, maka kita harus menggunakan uji non-parametrik. Dalam penelitian, khususnya di bidang pendidikan atau psikologi, seringkali kita membandingkan dua kelompok data. Misalnya, kita ingin melihat apakah nilai ujian siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Namun, sebelum kita menggunakan uji statistik seperti uji T, kita perlu memastikan bahwa data yang kita miliki berdistribusi normal, dan disinilah pentingnya uji normalitas. Nah, langsung saja sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya. Langkah pertama kita adalah kita harus menyiapkan data kita. Nah, di sini saya sudah punya sebuah data, yaitu dua kelompok siswa kelas A dan kelas B yang masing-masing kelompok memiliki nilai ujian. Di SPSS kita akan klik variabel view. Kemudian untuk bagian nama kita isi dengan pemisalan saja. Misalnya untuk nilai kita misalkan jadi N, dan untuk kelompok kita misalkan menjadi K. Nah, untuk tipenya, tipe nilai itu adalah kita isi numerik. Untuk kelompok kita pilih yang string. Nah, untuk desimal supaya tidak ada angka di belakang koma, tidak berkoma, maka kita ubah desimalnya menjadi 0. Nah, di label kita beri keterangan bahwa N itu adalah nilai, kemudian yang K adalah kelompok. Dan di bagian measure kita pilih untuk yang nilai kita pilih scale, dan untuk yang kelompok kita pilih nominal. Nah, langsung saja kita klik yang data view. Nah, di kolom pertama adalah variabel nilai yang berisi angka atau skor ujian. Nah, di kolom kedua itu adalah variabel kelompok yang berisi label A dan B sebagai pembeda antara dua kelompok. Nah, kemudian saya langsung saja memasukkan data yang sudah saya buat tadi ke masing-masing kolomnya. Setelah data selesai dimasukkan, kita lanjut ke langkah-langkah melakukan uji normalitas. Pertama, klik menu Analyze di bagian atas, lalu arahkan kursor ke Descriptive Statistik, dan kemudian pilih Explore. Maka akan muncul jendela baru yang bernama Explore. Pada bagian Dependent List, masukkan variabel nilai. Caranya, kita klik variabel nilai, lalu kita klik tombol panah ke kanan. Lalu pada bagian faktor list, masukkan variabel kelompok dengan cara yang sama. Setelah itu, kita klik tombol plots yang di sebelah kanan yang berada pada urutan kedua. Di bagian ini pastikan Anda mencentang kotak yang itu normality plots with test. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, SPSS akan memunculkan output hasil analisis.
Nah, sekarang kita cari tabel yang bernama Test of Normality. Nah, di sini akan terlihat dua baris, yaitu untuk kelompok A dan kelompok B. Kita perhatikan kolom yang Shapiro-Wilk, khususnya bagian sig atau signifikansi. Nah, berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk pada kelompok A, nilai signifikansinya adalah 0,683, lebih besar dari 0,05. Maka, kita tidak menolak H0, yang berarti data kita berdistribusi normal. Nah, pada kelompok B, nilai signifikansinya juga lebih besar dari 0,05, yaitu 0,757. Nah, sehingga kita juga menyimpulkan bahwa data untuk kelompok B berdistribusi normal. Jika salah satu nilai signifikansi di bawah 0,05, maka kita anggap data tersebut tidak normal dan mungkin perlu menggunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney. Nah, untuk grafiknya, pada grafik normal Kiki plot untuk kelompok A, kita melihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Nah, ini menunjukkan bahwa data cenderung mengikuti distribusi normal. Meskipun ada beberapa titik yang sedikit menyimpang, secara keseluruhan pola grafik masih sesuai garis, yang artinya tidak ada penyimpangan besar dari distribusi normal. Nah, begitu juga untuk kelompok B. Titik-titik juga mengikuti garis diagonal di Kiki plot, yang artinya secara visual data kelompok B juga berdistribusi normal. Nah, yang perlu diingat ya, jika titik-titik banyak menyimpang jauh dari garis, itu tandanya data tidak normal. Nah, namun jika titik-titik itu dekat dengan garis diagonal, maka data itu cenderung normal. Nah, berdasarkan hasil uji statistik Shapiro-Wilk dan grafik Kiki plot, kita dapat menyimpulkan bahwa dua kelompok data kita ini, yaitu data A dan B, berdistribusi normal. Ini penting untuk menentukan uji statistik lanjutan seperti uji T. Nah, itulah langkah-langkah melakukan uji normalitas pada dua kelompok data menggunakan aplikasi SPSS. Langkah ini sangat penting untuk bisa menentukan jenis uji statistik selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.